bisa kecuali government sendiri, pemerintah sendiri yang menetapkan. Ini kan sebenarnya kalau pemerintahnya mabal gitu, baik. Bagaimana? Makanya kalau kita tadi dikatakan Mas Iwan tadi, untuk melunasi utang IMF saja takut. Apalagi untuk menentang IMF gitu. Yang itu dengan membangun sistem baru. Jadi ini menurut saya bahwa ini bisa jauh, bisa dekat. Apalagi ada kepentingan kekuasaan. Betul. Jadi tergantung seberapa besar sebenarnya keberanian dari pemerintah ini ya untuk melakukan perubahan. Kalau kemudian masih mendasarkan kepada ini nanti kita tidak di-approve oleh IMF, nanti kita akan dimusuhi oleh Bank Dunia, nanti kita tidak akan masuk dalam sistem internasional. Artinya kepentingan nasional menjadi nomor sekian, gitu. Nah, kalau itu yang terjadi, maka jangan kita bermimpi untuk merubah itu tadi tawaran yang lebih adil tadi. Dan lebih gila Bu, trias politika kita memang dikuasai oleh tadi kertas yang kita beri angka-angka. Parlemen, eksekutif, saya menyayangkan kekuatan keempat dalam demokrasi, media pun dikooptasi oleh kekuasaan dan uang, Pak. Masih optimis, Pak? Begini. Kalau langkah besarnya memang mungkin berat ya, sebagai gambaran di Article of Agreement IMF diatur, yang mengatur antara lain negara seperti Indonesia boleh mengkaitkan mata uangnya ke mata uang apapun kecuali terhadap emas. Jadi jangan ada poin itu. Ada. Artikel kecuali terhadap emas. Itu saya tulis di buku saya. Artikel 5.8 kalau nggak salah. Jadi Bapak sampai hafal. Jadi kalau nggak salah ya. Bahkan mengkaitkan dengan emas saja nggak boleh. Nah, atas dasar itulah maka apa yang kami lakukan, daripada nunggu kawan-kawan kita di BI, di pemerintahan takut maju mundur ngadepin IMF, kita masyarakat yang menyadari bahwa kita perlu melepaskan diri dari jajahan atau kungkungan, at least waktu kita dijajah Belanda 350 tahun, bapak-bapak kita sadar kita sedang dijajah. Kita sekarang dijajah nggak sadar. Nah, sedikit masyarakat ini yang bergabung dalam sudah menggunakan dinar, kita ingin melepaskan diri dari jajahan ekonomi itu. Nunggu bapak-bapak kita sadar dan melepaskan. Apa nggak dicoba dengan adanya otonomi mungkin kabupaten percontohan, Pak? Itu bisa next step. Tapi sekarang dengan tren yang ada itu member kita tumbuhnya juga dengan sangat cepat, terutama setelah ada real value yang mereka terima dari nilai uang yang mereka benar-benar bisa pertahankan, nilai kekayaan yang tidak hancur beberapa malam hanya gara-gara nilai dolar naik atau nilai dolar turun gitu. Dan itu sudah terasa dan itulah yang kita lakukan. At least kita mulai sesuatu sambil nunggu mudah-mudahan para penguasa kita sadar one day bahwa kita sedang terjajah. Pak, sejarah membuktikan kena mudah-mudahan itu nggak menentu, Pak. Betul. Nah, tetapi at least artinya, kita sadar itu. Dalam kitanya, manusia kalau mau berubah, tentukanlah oleh manusia itu sendiri. Betul begitu, Pak. Tapi ide Bapak udah benar tadi ya, tentang itu? Provinsi tadi ya. Sebagai contoh, kita nggak usah terapkan dulu secara nasional ya. Tapi hendaknya pemerintah dan Bank Indonesia mengizinkan seperti misalnya Provinsi Ternate. Provinsi Ternate itu sudah ingin melakukan perdagangannya segala macam kegiatannya dengan dinar emas. Sudah, Pak. Sudah. Ya? Maluku Utara. Iya. Tapi nggak jalan sekarang ya, karena tapi sempat mengemuka. Sempat mengemuka. Apa karena ada poin dari IMF tadi? Wah, itu saya nggak tahu, wallahu alam. Tapi kalau di Malaysia misalnya, Kelantan, Terengganu ingin melakukan, tapi nggak diakomodir oleh pemerintah pusatnya. Bagaimana, Bu? Artinya IMF ada poin, jangan dikonversi pakai emas. Apapun yang disebut sistem moneter itu kan pasti menyatu gitu. Nah, selama kita masih menggunakan undang-undang itu, yang artikel-artikelnya, pasal-pasalnya itu masih diturunkan dari sistem moneter internasional tadi, ya kita tidak akan bisa untuk merubah sistem secara lebih. Artinya kalau kita pakai teorinya Rostov, keluar dari sebuah lingkaran setan ini, perlu energi besar. Betul. Energi besar. Energi besar. Sangat besar, Pak. Jika engkau terus melakukan apa yang kau lakukan, maka engkau akan mendapatkan apa yang selalu Anda dapatkan. Salah satu teori ciri daripada kegilaan menurut Benjamin Franklin adalah melakukan hal yang sama terus-menerus dan mengharapkan different result. Dan optimis. Dan apa yang kita lakukan sekarang, apa bedanya dengan yang dilakukan para ekonom kita 30 tahun yang lalu? Apa yang berbeda sekarang? Saya pikir nggak terlalu banyak berbeda. Kita hanya mencoba melakukan paradigm yang sama dengan cara yang lebih baik. A wrong way in the better way.
Yang sudah salah diperbaiki sudah terus. Salah tapi dengan cara yang lebih baik. Maka kita harus berangkat seperti kata Bu Henry, kata Pak Iqbal, kita masuk ke dasar paradigmnya. Apa yang mendasari permasalahan dunia ini sekarang? Dan dalam pengertian saya adalah sistem keuangan. Karena penjajahan sekarang bukan lagi melalui pelor dan meriam, kecuali di Irak ya dan Afghanistan. Baik, tapi undang-undangnya sudah disahkan, Bu. Ya, tahun 99 bahkan, Pak. Artinya ini kan perlu energi besar, makanya tadi saya katakan. Perlu energi besar untuk merubah, karena tanpa kita merubah undang-undang itu tidak akan ada peluang bagi kita. Tadi saya dikatakan Pak Amin, misalnya ada provinsi yang ingin melaksanakan, walaupun mereka sudah siap, walaupun 100% penduduknya siap, tetapi undang-undang tidak akan mengizinkan, karena sistem moneter itu adalah sifatnya nasional. Iya, gitu. Dan terkait jaringan global. Jadi apapun ya, ini memang yang terpenting adalah kesadaran dari kita semua bahwa ini betul-betul sistem yang sudah tidak adil. Sangat tidak adil, dan akan membuat kita selalu terbelakang. Ya, tidak akan ada ceritanya. Kemudian dengan sistem yang ada, one day kita akan ketemu dengan negara-negara maju dalam posisi yang sama. Sudah bisa dipastikan. Sudah bisa dipastikan. Bisa dipastikan. Saya yakin hampir di atas 50% kita sepakat keuangan real. Kenapa kita nggak berontak, Pak? Begini, kita berontak juga mengukur dengan kekuatan. Jadi apa yang kita lakukan sekarang, misalnya kita nyadari itu, dengan peraturan, dengan perundangan, dengan artikel of agreement IMF, kita membentur tembok yang sangat kuat, sangat besar, sangat tinggi, dan sebagainya. Tapi yang kita lakukan apa? Uang itu kan sebenarnya ada 3 fungsi. Satu sebagai medium of hedging, alat tukar, sebagai unit of count atau timbangan yang adil tadi, dan sebagai store of value, sebagai penyimpan nilai kekayaan. Yang diatur dan kita membentur tembok itu kan baru yang menjadi medium of hedging sebagai alat tukar. Alat tukar, ya. Tetapi sebagai unit of account, alat untuk mengukur timbangan yang adil, dan sebagai store of value, sebagai alat untuk menyimpan nilai kekayaan kita supaya tidak dihancurkan oleh spekulan mata uang, itu bisa berjalan. Dan itulah yang kita educate terhadap community kita. Disosialisasikan. Ya, kita sosialisasikan. Ada berapa sekarang itu, Pak? Kalau total Indonesia? Belum banyak sih memang yang aktif sekali bergabung, berkomunikasi, berdiskusi sekitar 600-an. Tapi di belakang itu ada ribuan jemaah yang tidak biasa berkomunikasi lewat internet, lewat ini dan lain sebagainya yang tidak terdata. Tapi yang terdata by name ada sekitar 600-an. Itu. Nah, bisa register lewat SMS. Bisa register lewat SMS, bisa register lewat web, ada blogspotnya dan lain sebagainya. Yang kita educate minimal mulai dari 2 itu. 1, mempertahankan kekayaan mereka supaya tidak mengalami seperti tahun 97-98 degradasi. Dalam beberapa malam kekayaan umat Islam jatuh tinggal 1/4-nya hanya gara-gara nilai uang diukur dengan dolar. Dan itu kita bukan bicara hanya umat Islam kan? Betul. Kita bicara umat manusia sebetulnya. Betul. Ini. Betul. Umat manusia. Yang teraniaya lah. Teraniaya, be it in Indonesia. Tadi Pak Iqbal berkaitan tentang ukuran. Iya, Pak. Sekarang kalau kita pergi ke Tanah Abang, ya, mau kita beli 2 meter, mau kita beli 200 meter, mau pergi 2000 meter, ukurannya cuma kayu sepanjang ini, meteran. 1 meter. Ya. Tapi kayu ini stabil dan keras. Dia tidak lentur dan bergoyang-goyang. Kecuali dipatahkan. Kecuali dipatahkan. Ya. Dia ukur itu mau 1000, 2000 tetap jelas ukurannya. Nah, apa yang terjadi dengan rezim moneter kita? Ya. Kita semua uang berubah. Ya. Semua uang nilainya berubah satu sama lain. Nah, bagaimana kehidupan masyarakat itu bisa tenang? Bu, dengan waktu kita ini mendekati habis. Bagaimana setelah mendengar Bapak berdua ini? Ya, mungkin memang tadi dikatakan Pak Iqbal ada bagian yang bisa kita mulai. Ada bagian yang bisa kita mulai. Tapi untuk keluar dari sebuah lingkaran ini kita betul-betul butuh kebersamaan untuk menciptakan bahwa ini sistem inilah yang harus perlu dirubah. Bagaimana mendobraknya? Bagaimana ada power besar? Ada beberapa cara. Kalau sekarang ini kita selalu mengatakan kalau tidak ada permintaan itu tidak akan berjalan kan. Kalau demand itu menjadi sangat besar, ini menjadi salah satu pendorong juga bagi pengambil kebijakan ini untuk mendesak gitu. Nah, cuman masalahnya ini seberapa besar ini yang bisa kita. Berarti Bapak sepakat, Ibu, demandnya pemirsa kita tingkatkan. Tapi masalahnya itu Pak Iwan, kembali ini menarik. Kalau kita tunggu demandnya cukup besar, opportunity loss kita sebagai bangsa semakin besar. Artinya demand harus dari atas, harus top down. Harus top down. Pemirsa
dialog yang sangat antusias. Waktu kita terbatas. Sampai jumpa pada episode minggu depan.